aku materi tentang 12 materi pengantar asuhan. Yang pertama, konsep dasar kehamilan. Asuhan kehamilan. Prinsip pokok asuhan kehamilan secara asuhan kehamilan, reproducing asuhan kehamilan. Tipe pelayanan asuhan kehamilan, hak-hak wanita hamil, tenaga profesional atau asuhan kehamilan, peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Yang kedua, fisiologi asuhan antenatal. Kehamilan merupakan suatu proses alamiah setiap perempuan berkepribadian unik, di mana terdiri atas nomor psikososial yang berbeda. Yang ketiga, prinsip pokok asuhan kehamilan. Undang-Undang Dasar Kesehatan Nomor 23 Tahun Tenaga Kesehatan Kemenkes 900 Tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan. 4. Standar asuhan kehamilan. Yang pertama, standar 3 yaitu identifikasi ibu hamil. Yang kedua, standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Yang ketiga, standar 5 yaitu palpasi abdominal. Yang keempat, standar 6 yaitu pengolahan anemia pada kehamilan. Yang kelima yaitu standar 7. Pengolahan yaitu standar 7 yaitu pengolahan dini hipertensi pada kehamilan. Yang keenam, standar 8 yaitu persiapan persalinan. Bab yang kedua, konsep dasar persalinan. Pengertian persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Yang kedua, jenis persalinan. Yang pertama, persalinan spontan, yaitu bila persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut. Yang kedua, persalinan buatan, yaitu bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar. Yang ketiga, persalinan anjuran, yaitu persalinan yang tidak dimulai dengan sendiri tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban pemberian pitocin prostaglandin. Yang ketiga, cara persalinan. A. Persalinan normal. Lahir per vagina tanpa bantuan alat, cukup bulan atau 37 sampai 42 minggu tanpa bantuan obat, murni dari kekuatan ibu, presentasi belakang tidak lebih dari 18 jam, tidak ada komplikasi dari ibu janin. B. Persalinan abnormal. Persalinan per vagina dengan bantuan alat atau melalui dinding perut ibu. 4. Tahapan persalinan. Yang pertama, kala 1 atau kala pembukaan. Yang kedua, kala 2 atau kala pengeluaran. Yang ketiga, kala 3 atau kala uri atau plasenta. Yang keempat, kala 4, kala pengawasan. Yang kelima, tanda-tanda persalinan. A. Terjadinya his persalinan. B. Pengeluaran lendir dengan darah. C. Pengeluaran cairan. D. Hasil-hasil yang didapatkan pada pemeriksaan dalam, yaitu pelunakan serviks, pendaftaran serviks, dan pembukaan serviks. Bab 3. Konsep dasar pasca persalinan. Pertama, pengertian pasca persalinan atau masa nifas. Masa nifas adalah masa pulih kembali dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Lama masa nifas ini yaitu 6-8 minggu. 2. Tujuan asuhan masa nifas: menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologi.
melakukan screening, mendeteksi masalah atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya dan perawatan bayi sehat, pelayanan keluarga berencana atau KB. 3. Peran dan tanggung jawab bidan. Yang pertama, perubahan fisik. 2. Involusi uterus dan pengeluaran locea. 3. Laktasi atau pengeluaran air susu ibu. 4. Perubahan sistem tubuh lainnya. 5. Perubahan psikis. 4. Tahapan masa nipas. Nipas dibagi dalam 3 periode. Yang A. Puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Yang B. Puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lama 6-8 minggu. C. Remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk dipilih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Bab 4. Konsep dasar BBL. Yang pertama, bayi baru lahir. A. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru dilahirkan sampai dengan umur 4 mmg. B. BBL normal adalah bayi yang baru dilahirkan pada kehamilan cukup bulan. BBL bayi antara 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram dan tanpa tanda asfiksia dan penyakit penyerta lainnya. C. Neonatal dini adalah BBL sampai dengan usia 1 mgg. 4. Neonatal lanjut. D. Neonatal lanjut adalah BBL dari usia 8 hari sampai dengan usia 28 hari. 2. Ciri-ciri umum BBL normal. A. Bernapas dan menangis spontan. B. Frekuensi berkisar 180 kali per menit. C. Warna kulit bermerah-merahan dan terdapat vernix caseosa atau bersih. 4. Lemak sukutan cukup tebal. 5. E. Rambut lanugoa dan rambut kepala tumbuh dengan baik. F. Aktivitas atau gerakan aktif ekstremitas dalam keadaan afeksi. G. BB berkisar antara 2.500 sampai 3.000 gram. F. BB antara 50 sampai 15 cm. G. Ukuran kepala A per I yaitu FO 34 cm, MO 35 cm, SOB 32 cm. G. Sebagai akibat perubahan lingkungan dalam uterus ke luar uterus, maka bayi menerima rangsangan yang bersifat kimiawi, mekanik, dan teknik. H. Hasil rangsangan tersebut membuat bayi akan mengalami perubahan-perubahan. Bab 5. Perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. A. Kehamilan dari mulai konsepsi sampai permulaan persalinan. B. Dibagi dalam trimester, tiap trimester 13 mg per 32 bulan. C. Lama kehamilan 280 hari per 40 mg per 10 bulan komaria atau 8 bulan kalender.
D. Trimester 1 yaitu 12 mg pertama. D. Trimester 2 yaitu minggu ke-13 mg 27 atau 15 mg. F. Trimester 3 minggu 28 sampai 40 yaitu 13 mg. Istilah-istilah dalam kehamilan. A. Gravida yaitu sedang hamil. B. Nulligravida yaitu belum pernah hamil. C. Primigravida yaitu ibu pertama kali melahirkan. D. Multigravida yaitu hamil kurang dari 2 kali. E. Viabilitas yaitu kapasitas untuk hidup di luar uterus. F. Parturition yaitu berada dalam proses persalinan. F. Grande multigravida yaitu kehamilan lebih dari 4 kali. Perubahan-perubahan maternal pada setiap trimester. Yang pertama, trimester pertama. Tanda-tanda fisik yang dapat dilihat adanya spotting terjadi 11 hari setelah konsepsi saat implantasi. Jika siklus mens 28 hari, pendarahan ini terjadi beberapa hari sebelum mens dengan pendarahan kurang dari biasanya. Setelah terlambat 1 kali mens, nyeri dan pembesaran payudara, rasa kelelahan, sering kencing, morning sickness mulai mg ke-8 sampai mg ke-12. Setelah 12 mg food dirasakan di atas simpisis, kenaikan BB 1 sampai 12 kg selama trimester 1. Yang kedua, trimester kedua. A. Uterus akan terus tumbuh. B. Setelah 16 mg uterus setengah antara SIM dan PCET. C. BB semakin bertambah. D. Ibu merasa punya banyak energi. E. Pada 20 mg fundus mulai dekat dengan pusat. F. Payudara mulai mengeluarkan kolostrum. E. F. G. Ibu merasakan gerakan bayinya. H. Mulai adanya perubahan pada kulit atau kloasma strigravidarum dan linea nigra. 3. Trimester 3. A. Pada mg 28 FUT setengah post dengan PCT dengan PX. B. Payudara penuh dan lunak. C. Sering kencing kembali. D. Pada kehamilan 36 sampai 38 bagian terbawah masuk ke PAP. E. Sakit punggung. F. Susah tidur. G. Kontraksi Braxton Hicks meningkat. Perubahan sistem reproduksi. A. Selama kehamilan estrogen dan progesteron meningkat dan menekan hipofisis anterior sehingga sekresi FSH dan LH tertekan dan tidak terjadi pematangan folikel ovulasi. B. Siklus menstruasi terhenti. C. Setelah implantasi ovum yang telah mengalami fertilasi dan filicorialis membentuk HCG. Bab 6. Perubahan dan adaptasi fisiologi pada persalinan. Yang pertama, kala 1 dimulai sejak terjadinya HIS yang teratur dan meningkat hingga serviks membuka lengkap atau 10 cm. Perubahan fisiologi. Yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah meningkat selama kontraksi. Sistolik rata-rata naik 10 sampai 20 mmHg, diastolik 5 sampai 10 mmHg. B.
Di antaranya kontraksi tekanan darah turun SPT sebelum masuk persalinan dan naik bila terjadi kontraksi. C. Rasa sakit, cemas, dan meningkatkan tekanan darah. 2. Metabolisme. Metabolisme berkarbohidrat, aerab, dan anaerab akan meningkat secara berangsur disebabkan oleh kecemasan dan aktivitas otot skeletal. B. Peningkatan ini ditandai adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, kardiak, output pernapasan, dan cairan hilang. 3. Suhu tubuh. A. Suhu tubuh sedikit meningkat karena peningkatan metabolisme terutama selama dan segera setelah persalinan. B. Bila kenaikan berlangsung lama, indikasi dehidrasi. C. Parameter lain, yaitu ketuban pecah atau tanda infeksi. 4. Detak jantung. A. Detak jantung akan meningkat secepat selama kontraksi, berkaitan juga dengan peningkatan metabolisme. B. Sedangkan antara kontraksi detak jantung mengalami peningkatan sedikit. C. Penurunan yang mencolok tidak terjadi jika posisi ibu miring. D. Kontrol secara periode untuk identifikasi infeksi. 5. Pernapasan. A. Terjadi peningkatan laju pernapasan sedikit dibanding sebelum persalinan berhubungan dengan peningkatan metabolisme. B. Perlu tindakan mengendalikan pernapasan hiperventilasi yang ditandai dengan pusing. Perubahan pada ginjal. A. Poliuria sering terjadi selama persalinan, mungkin disebabkan oleh cardiac output dan peningkatan filtrasi glomerulus, peningkatan aliran plasma. Bab 7. Perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Yang pertama, sistem reproduksi. A. Uterus, serviks, dan vagina perineum. Yang B. Mengalami involusi uterus, proses kembalinya uterus keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. C. Proses involusi dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot polos uterus. D. Subinvolusi ialah kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. E. Proses involusi uteri. Yang pertama, autolisis, yaitu merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi dalam otot uterin. 2. Efek oksitosin. Kontraksi dan reaksi otot uterin akan mengkompres pembuluh darah dan oleh karena itu akan mengurangi suplai darah ke uterus. 2. Pengularan Pengularan lochia yang menunjukkan keadaan abnormal. 1. Pendarahan berkepanjangan. 2. Lochiostasis, yaitu lochia yang tidak lancar keluarnya atau tertahan. 3. Lochia purulenta, yaitu keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. 4. Rasa nyeri yang berlebihan. Sistem perkemih. Yang pertama, penurunan kadar steroid pasca salin menyebabkan fungsi ginjal menurun. Fungsi ginjal kembali normal setelah 1 bulan PP. 2. Diperlukan kira-kira 2-8 minggu supaya hipotonia pada kehamilan dan dilatasi ureter serta pelvis ginjal kembali
keadaan sebelum hamil. 3. Sebagian wanita dilatasi traktus urinarius menetap selama 3 bulan. 4. Pada ibu menyusui normal laktosuria positif. 5. Selama 1-2 hari PP terdapat proteinuria ringan atau +1 karena pemecahan kelebihan protein di dalam sel otot uterus terjadi pada 50% wanita. 6. Asetonuria ditemukan pada persalinan lama disertai dehidrasi. 7. Dalam 12 jam PP ibu mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama kehamilan. 8. Trauma bisa terjadi pada uretra dan kandung kemih. Sistem pencernaan. Yang pertama, ibu biasanya lapar segera setelah melahirkan, boleh makan makanan ringan. B. Penurunan tonus dan motilitas otot traktus cerna menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. 3. BAB secara spontan bisa tertunda selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Sistem muskuloskeletal. Yang pertama, terjadi adaptasi muskuloskeletal untuk membantu relaksasi dan hipermobilitas sendi dan perubahan pusat berat ibu, aktivitas pembesaran rahim. 2. Stabilitas sendi lengkap pada minggu ke-6-8 setelah PP. 3. Walaupun sendi telah kembali normal, kaki wanita tidak mengalami perubahan setelah melahirkan. Sistem hematologi. Yang pertama, hematokrit dan hemoglobin. Selama 72 jam pertama setelah bayi lahir, volume plasma yang lebih besar dari sel darah yang hilang. B. Penurunan volume plasma dan peningkatan SDM dikaitkan dengan peningkatan hematokrit pada hari ke-3 sampai hari ke-7 PP. C. SDM akan menurun secara terhadap sesuai dengan usia SDM tersebut. Bab 8. Perubahan atau adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Fisiologi janin. Yang pertama, darah. Mudiga sampai dengan usia kehamilan 10 mgg, yaitu pembentukan dan pendarahan darah oleh Yorkshire. B. Usia kehamilan 10 sampai dengan 10 mgg, yaitu pembentukan dan peredaran darah oleh limpa, ginjal dan sumsum tulang. C. Usia kehamilan lebih besar dari 16 mgg, pembentukan dan peredaran darah oleh sumsum tulang. 4. Hemolisis yang terjadi setelah lahir dapat menyebabkan hiperbilirubemia dan icterus neonatorum. Sepertiga BPL mengalami icterus fisiologi yang disebabkan karena ketidakmampuan hepar bayi menyediakan sampah hemoglobin, terutama ada bayi prematur. 2. Pernapasan. Pusat pernapasan dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh janin. B. Pernapasan janin dipengaruhi oleh sirkulasi uteroplasental.
C. Permukaan paru yang matur ditemukan lipoprotein adalah bagian utama dari lapisan di permukaan alveoli dan memudahkan paru-paru berkembang pada penarikan napas pertama oleh BPL. D. Pada waktu partus per vagina, waktu badan mil jalan lahir, paru-paru akan ditekan dan diperas sehingga cairan yang mungkin ada di jalan napas dikeluarkan secara fisiologi dan mengurangi adanya bagian-bagian paru-paru yang tidak berfungsi segera oleh karena tersumbat. Bab 9. Perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan. Pertama, perubahan fisiologi pada ibu hamil. A. Kehamilan membawa perubahan baik secara fisik maupun psikologi. B. Selama hamil perubahan tersebut terbagi atas 3 periode. C. Masing-masing periode membawa perubahan sendiri-sendiri. 2. Perubahan psikologi pada masa kehamilan. Yang pertama, trimester 1 yaitu periode adaptasi. A. Merasa tidak sehat dan benci kehamilannya. B. Selalu memperhatikan setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. C. Mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya sedang hamil. D. Mengalami gairah seks yang lebih tinggi tapi libido turun. D. Khawatir kehilangan bentuk tubuh. F. Membentuk penerimaan kehamilannya oleh keluarga. G. Ketidakstabilan emosi dan suasana hati. 2. Trimester 2 atau periode kesehatan. A. Ibu sudah mulai merasa sehat dan mulai bisa menerima kehamilannya. B. Mulai merasakan gerakan bayi dan merasakan kehadiran bayi sebagai seorang di luar dirinya. C. Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasakan beban. D. Libido dan gairah seks meningkat. 3. Trimester 3 atau periode penunggu. A. Ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. B. Ibu khawatir bayinya akan lahir sewaktu-waktu dan dalam kondisi yang tidak normal. C. Semakin ingin menyudahi kehamilannya. D. Tidak sabaran dan resah. E. Bermimpi dan berkhayalan tentang bayinya. F. Aktif mempersiapkan kelahiran bayinya. Kiat untuk menghadapi kondisi psikologi ibu hamil. A. Informasi. B. Komunikasi dengan suami. C. Rajin check up. D. Makan sehat. E. Jaga penampilan. F. Kurangi kegiatan. G. Dengarkan musik. H. Senam hamil. I. Latihan pernapasan. Bab 10. Perubahan dan adaptasi psikologi persalinan. Pertama, perubahan psikologi kala 1 persalinan. A. Fase laten. Pada fase ini biasanya ibu merasa lega dan bahagia karena masa kehamilannya akan segera berakhir. B. Fase aktif. Saat kemajuan persalinan sampai pada fase kecepatan maksimum, rasa khawatir ibu meningkat. 2. Perubahan psikologi kala 2 dan 3 persalinan. Tergantung pada persiapan dan bimbingan antisipasi yang ia terima selama persiapan menghadapi persalinan. Dukungan yang diterima wanita dari pasangannya, orang terdekat lain dan keluarga dan pemberi perawatan, lingkungan tempat wanita tersebut berada, dan apakah bayi yang dikandungnya merupakan bayi yang diinginkan atau tidak. Bab 11. Perubahan dan adaptasi psikologi pasca persalinan. Yang pertama, perubahan psikologi. Adaptasi psikologi ibu nipas melalui tahapan seperti yang dikemukakan oleh Revan Rubin 1963, yaitu yang
A. Fase taking in. Masa ketergantungan 1-2 hari PP. Dalam memenuhi kebutuhannya, ibu sangat tergantung pada orang lain, yaitu bersikap pasif. Segala sesuatu berfokus pada diri sendiri, terkenang pengalaman saat melahirkan, kebutuhan yaitu istirahat. Yang B. Fase thinking hall. Masa ketergantungan yaitu hari ketiga sampai dengan 10 pp. Ya, fokus perhatian mulai meluas pada bayinya, mandiri dalam perawatan diri sendiri, terbuka dalam menerima nasihat yaitu perawatan diri dan bayinya. Saat terbaik memberi konseling, tenaga ibu meningkat dan merasa nyaman. C. Fase letting go. Meningkatnya kemandirian dalam keperawatan diri dan bayinya. Ibu sibuk dengan tugas-tugas sebagai IRT. Dan 12. Perubahan dan adaptasi psikologi bayi baru lahir. Yang pertama, adaptasi psikologi yaitu A. Periode reactivity pertama, B. Periode tidur, C. Periode reactivity kedua. 2. Behavioral start. Yang A. Quick sleep start, B. Active sleep start, C. Drowsy start, D. Quick alert start, E. Active alert start, F. Crying start. Setelah saya mempresentasikan rangkuman 12 materi tentang asuhan kebidanan. Selamat pagi dan terima kasih.